SAW. Mari kita bahas sedikit tentang sirat Rasul SAW. Sebelumnya belajar sirat Rasul SAW, inilah contoh yang terbaik dan sangat singkat dan mudah untuk dimanfaatkan. Jadi sangat diutamakan untuk orang yang tidak ahli ilmu, tidak senang baca buku. Dengan kita belajar saja atau mendengar, langsung ini yang langsung dimanfaatkan dalam sehari-hari. Hari ini yang mau dibahas untuk pelajaran dari sejarah Rasulullah SAW, kisah Suraqah ibni Malik, as-sahabi al-ma'ruf. Cerita Suraqah ibni Malik. Cerita Suraqah ibni Malik, jika Rasulullah SAW dikasih izin dari Allah Azza wa Jalla dengan hijrah. Sebelumnya sudah sangat sulit di Makkah kondisinya orang muslim, sampai dilindungi, tidak boleh beli, tidak boleh jual, tidak boleh apapun, sampai betul-betul sudah betul-betul miskin para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan banyak yang sudah hijrah. Ada juga informasi yang orang tidak tahu bahwa hijrah ke Al-Madinah itu bukan hijrah yang pertama, tapi sebelumnya sudah ada hijrah ke negara Al-Habasyah, negara Ethiopia sekarang. Maka masjid yang pertama dibangunkan bukan Masjid Al-Madinah, tetapi masjid yang di negara Ethiopia, masjid yang di Al-Habasyah. Karena ini jauh sebelum Rasulullah SAW diizinkan hijrah ke Al-Madinah. Sesudah Allah Azza wa Jalla izinkan Rasulnya dengan hijrah, keluar Rasulullah SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita belajar di sini bagaimana para sahabat sangat sayang dengan Rasulullah SAW. Dalam sirah sedang perjalanan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kadang jalan di sebelah kanan, kadang balik ke sebelah kiri, kadang mundur jalan dari belakang, kadang maju ke depan. Sampai Rasulullah sendiri bingung, Abu Bakar lagi apa ini, keliling-keliling terus. Ditanyain, wahai Abu Bakar, ini lagi apa ini? Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, saya ingat mungkin ada yang kejar dari belakang, saya mundur dulu. Terus lama, takut ada yang datang dari depan, saya ke depan. Terus ingat lagi, gimana kalau datang dari kanan? Kita datang ke kanan dulu. Begitulah ini contohnya bagaimana para sahabat cinta Rasulullah SAW. Sedang berjalanan, datang Suraqah ibni Malik, dia kejar Rasulullah SAW karena memang Quraisy kasih hadiah 100 ekor unta. Ya. Coba bayangkan sekarang ini mungkin berapa harganya, mungkin 100 miliar mungkin ya, belum dihargai dengan uang sekarang. 100 ekor unta untuk siapa yang menangkap Rasulullah SAW, itu batuman, yang penting bawa aja. Jadi Sayyidina Suraqah waktu itu masih kafir, belum masuk Islam. Dia sampai ketemu, sudah tahu bahwa ini Rasulullah SAW. Yang cerita dia sendiri, salah satu orang yang baris dan ahli kuda. Begitu dia dekat, jatuh dari kudanya kali yang pertama. Jatuh dari kudanya, ini sesuatu yang aneh untuk orang Arab yang ahli kuda ya. Dia periksa kudanya, tidak ada apa-apa, tangannya bagus. Dia naik lagi, bercoba lagi, jatuh lagi. Naik lagi, bercoba lagi, jatuh lagi. Kali yang ketiga sudah dia paham bahwa ada sesuatu, bahwa Rasulullah SAW terjaga dari Allah. Maka di sini dia mendekati, terus dia manggil, ya Muhammad, al-aman, al-aman, minta selamat, aman, damai, minta izin dekat dulu. Saking sudah jatuh di hatinya, percaya bahwa Rasulullah SAW dilindungi sama Allah Azza wa Jalla. Lalu dikasih aman, datang Sayyidina Suraqah, langsung diajak sama Rasulullah SAW masuk Islam, atau jangan kasih tahu kita di mana. Di sini Sayyidina Suraqah berkata, ya Rasulullah,
dari kotanya, dari daerahnya, tidak punya apa saja. Di sini Rasulullah berkata, kamu dapat nanti gelangnya Kisra. Qala Kisra Anushirwan, karena nama Kisra ini artinya raja negara Faris. Bukan nama orang, tapi jabatannya. Jadi dia bertanya, nanti saya dapat gelang Kisra itu, Kisra Anushirwan, raja Faris. Dia bilang iya. Saking dia percaya dengan Rasulullah SAW, dia minta bukti. Tulislah ya Rasulullah. Boleh, saya terima. Deal ini saya terima. Saya tidak kasih tahu siapapun di mana Rasulullah berada sekarang. Dan saya nanti ambil Kisra, ambil gelangnya Kisra, maka langsung ditulis dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah berkata dari Muhammad bin Abdullah, ini amanah dari Rasulullah SAW. Nanti Surah Abdul Malik dapat gelangnya Kisra Anushirwan. Kebetulan cerita ini bikin kita banyak berpikir ya. Nomor satu, gimana seorang dikejar, terus dia memberi, kasih janji harta raja yang waktu itu sangat agung. Untuk ketemu raja dengan Kisra tidak mudah. Untuk ketemu saja. Bagaimana bisa sampai Rasulullah kasih gelangnya? Maka ini kita belajar bahwa ini Rasulullah SAW dikasih tahu dari Allah Azza wa Jalla bahwa nanti akan negaranya Faris jadi negara Islam. Dan hartanya, rajanya akan diambil sama orang Muslim. Sayyidina Suraqah sendiri yang cerita. Sayyidina Suraqah hidup sesudah Rasulullah meninggal dan sesudah Sayyidina Abu Bakar juga wafat, sampai zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, sampai ibu kota Faris namanya Al-Madain dibuka, diambil sama orang Muslim. Tentara Islam menang di sana dan diambillah hartanya rajanya, Raja Faris Kisra Anushirwan diambil, dibawa hartanya ke Al-Madinah. Dan Sayyidina Umar langsung ingat dan memanggil, di mana Suraqah? Cari, sudah sepuh, sudah tua. Manggil Suraqah, datang Sayyidina Suraqah bin Malik. Qala ya Suraqah, aina kitab? Mana pesannya? Kertasnya di mana? Lalu Sayyidina Suraqah bawa, Sayyidina Umar minta dibaca, baca di depan semua orang, karena cerita ini tidak semua orang tahu. Lalu Sayyidina Suraqah baca, inilah dari Muhammad bin Abdullah ke Suraqah, dia akan dapat gelangnya Kisra Anushirwan. Seperti kita sekarang bilang, nanti kamu misalnya dapat mobilnya Presiden Amerika, Presiden Rusia. Sedangkan waktu itu Rasulullah waktu memberi sedang dikejar, yang dicari kepalanya. Ini yang kita mau bertanya, bagaimana caranya? Maka inilah bukti bahwa Rasulullah SAW jujur dengan apa saja yang dia menyampaikan. Apakah ayat dari Al-Quran, apakah hadis dari Rasulullah? Jika kita membaca, inilah mukjizat, salah satu mukjizat. Jika kita baca hadis, jika kita baca ayat, kita percaya dengan apa yang disampaikan dari Rasulullah SAW. Sampai Sayyidina Umar minta, pakailah gelangnya ya Suraqah. Sayyidina Suraqah pakai gelangnya dan pakai bajunya dan jalan di tengah orang Muslim sambil baca. Buktinya sambil baca kertasnya, dan dia berkata, Shadaqa Rasulullah, Shadaqa Rasulullah. Padahal seperti tadi, waktu dikasih janji ini, Rasulullah sedang dikejar, mau dibunuh sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka inilah hikmahnya untuk kita, percayalah dengan Rasulullah SAW. Percayalah dengan setiap ayat. Jika Allah Azza wa Jalla berkata, Inna lil muttaqina mafaza
hadaiqa wa a'naba, percayalah. Insyaallah pasti kalau saya istiqamah, saya sudah dapat kebun di surga. Saya sudah punya rumah di surga. Ini yang kita belajar dari cerita ini. Percayalah kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasul. Jika kita baca satu ayat, satu hadis, penuh dengan senang hati, dengan cinta, kita ikut percaya dan ikut bersama Rasulullah SAW sampai kita semuanya insyaallah masuk al-firdaus al-a'la. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.